Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, TPPKK, Provinsi Banten Tinawati Andrasoni mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur dan pekarangan rumah guna mendukung swasembada pangan sekaligus mencegah stunting. Hal ini disampaikan Tina saat menghadiri panen jagung di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis, 17 Juli 2025. Tina menjelaskan TPPKK Banten telah memiliki program Taman Pangan Lestari yang digagas TPPKK Banten untuk mengoptimalkan lahan tidak produktif menjadi sumber pangan berkelanjutan. Melalui program Taman Pangan Lestari, TPPKK Banten berupaya memberdayakan masyarakat dengan mendorong pemanfaatan lahan kosong di lingkungan rumah maupun wilayah pemukiman. Ia menjelaskan, selain sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga, jika lahan tidur bisa dimanfaatkan dengan baik maka akan menciptakan pangan gizi dan pencegahan stunting. Ini adalah salah satu lahan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan yang walaupun menurut kita ya cukup memadai menurut saya, tapi insya Allah ini juga akan membantu kita khususnya ibu-ibu ya untuk menjadi contoh bahwa walaupun dengan lahan seadanya, dengan lahan sempit, insya Allah bisa membantu juga untuk pemenuhan gizi keluarga khususnya di rumah tangga dan untuk mencegah stunting untuk anak-anak usia balita. Ya untuk swasembada pangan sendiri, saya berkaca dengan saya sebagai ibu rumah tangga. Artinya secara ekonomi mungkin tidak akan sama ya pendapatan khususnya di sentra terkecil yaitu ibu rumah tangga. Jadi hal ini juga penting kita galakan. Kita juga bisa menanam melalui polybag atau melalui pot-pot ya di seputar pekarangan walaupun tidak ada lahan tanah. Artinya kita juga bisa memanfaatkan sedikit sumber daya untuk khususnya untuk ibu-ibu seperti cabai, tomat atau kebutuhan dapur seperti rempah-rempah dan lainnya. Yang intinya kita membantu juga para kepala rumah tangga, kita tidak merepotkan juga untuk istilahnya mengurangi belanja. Mengurangi belanja pengeluaran harian ya, khususnya pengeluaran harian. Jadi ya ini salah satu bukti nyata dari kami, khususnya ibu-ibu PKK yang masuk ke wilayah ranah terkecil yaitu rumah tangga, dan ini juga bisa menjadi contoh bahwa dari sinilah kita membangun dari sentra terkecil dulu. Dari pekarangan sekitar kita juga turut ya secara tidak langsung membantu pemerintah juga dalam menghadapi kesulitan pangan. Karena kita akan menghadapi juga demografi ya, khususnya pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Ajakan untuk ibu-ibu, khususnya ibu-ibu rumah tangga, kami dari tim penggerak PKK Provinsi Banten mengajak untuk memanfaatkan ruang dan pekarangan tidur, walaupun mungkin tidak luas, artinya kita membantu juga pemerintah dalam mencanangkan gizi, kemudian swasembada pangan dimulai dari lini terkecil, unit terkecil yaitu rumah tangga. Jadi stop boros pangan. Program ini diimplementasikan secara bertahap melalui TPPKK Kabupaten Kota Sebanten dengan harapan dapat menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Ade Kosasi menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil inisiatif dengan memanfaatkan lahan tidur di sekitar kantor sebagai percontohan. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi instansi lain dan masyarakat untuk meniru model serupa. Kami menyampaikan bahwa sekecil apapun pekarangan pangan, baik di keluarga, di rumah, atau di setiap perkantoran, untuk ditanami tanaman pangan yang menghasilkan daya tahan untuk tahan pangan. Semua bisa dikonsumsi tanaman-tanaman yang contohnya cabai, hortikultura, jagung, dan lain-lain untuk kebutuhan minimal kebutuhan keluarga. Kami mengapresiasi dan terima kasih kepada Ibu Ketua PKK Dinas Ketahanan Pangan dengan Taman Pangan Lestarinya menjadi contoh untuk dinas-dinas lain atau OPD lain bisa bertanam di pekarangan pangan
OPD-nya masing-masing. Dengan program Taman Pangan Lestari dan kolaborasi antar sektor, pemerintah Provinsi Banten optimis dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah sekaligus menekan angka stunting melalui peningkatan gizi berbasis sumber daya lokal.